Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala rasulil karim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yang keempat Bapak saudara Ahmad Jami yang kami hormati Bapak dan ibu-ibu jamaah Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillah atas nikmat rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana yang ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri pengajian rutin sekitar di tempat ini. Lalu salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau di akhir Ramadan. Amin. Acara yang pertama, marilah kita awali majelis ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang kita sama-sama hormati jajaran pengurus Majelis Taklim Miftahul Jannah, yang kita sama-sama hormati para alim, para ulama, para asatiz, para sesepuh bini sepuh yang hadir di majelis ini. Yang pertama, mari kita sama-sama menghaturkan puji dan syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat kuat, ya, nikmat sindian, nikmat selonjoran, nikmat ngantuk kalau ada yang ngantuk, ya. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa gunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita doakan saudara kita jamaah
Miftahul Jannah Jamaah Nurul Rahmah yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah beri kesembuhan atas penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara kita yang sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya serta beri keberkahan. Kita doakan bila mana ada di antara kita yang mendapatkan ujian, musibah dari Allah, semoga Allah berikan kesabaran sehingga bisa menjadi amal kebajikan. Dan mari kita doakan anak-anak kita, pasangan kita, semoga menjadi saleh dan salihah dan menemani kita di surganya Allah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih? Bahagia semua? Bahagia apa purba? Ngertos purba? Pura-pura bahagia. Bahagia apa purba? Kalau bahagia, kalau saya boleh tanya, apa motif kita bahagia? Harus bisa jawab. Apa alasan kita bahagia? Harus bisa jawab. Karena kalau kita tidak bisa jawab, sama seperti orang yang di pinggir jalan yang suka guyu, guyu aja ditanya apa motif bahagianya, menang baik. Maka sekali lagi, kalau kita bahagia, pastikan motif kita bahagia itu apa, agar bahagia kita itu awet, ya. Karena kalau tidak tahu motif, tidak tahu alasan, tidak tahu apa yang melatar belakang kita bahagia, bahagianya itu tidak awet, cepat hilangnya ke bawah angin, okay? Jadi harus tahu apa sebab kita bahagia. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Islam tentang niat. Kenapa niat itu wajib dalam setiap amal? Dalam rangka untuk menguatkan, meneguhkan, ya, membuat konsentrasi, membuat nyaman ketika orang beraktivitas. Rasul kan mengatakan, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu bergantung kepada niat. Niat itu harus bisa memastikan alasan kenapa kita melakukan aktivitas. Ya, sholat misalkan, ya, dipastikan ini sholat untuk melaksanakan kewajiban apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Ya, berapa jumlah rakaatnya? Sendirian atau berjamaah? Itu kan menjadikan orang menjadi tenang, ya. Sama kayak kita hadir di majelis ini, ya, dipastikan kenapa kita hadir di majelis ini, apa alasannya, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Menguatkan kita ketika kita melaksanakan aktivitas ini. Nah, itu yang harus kita fahami bersama. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, kita tidak terasa sudah masuk berapa Rajab sekarang? Tanggal 3 Rajab. Ya, Rajab itu adalah bulan istimewa. Ya, Rajab adalah bulan istimewa. Maka bagi kita, ya, mari kita sama-sama upayakan untuk menyesuaikan, nah, menjadikan diri kita istimewa di bulan istimewa. Karena dalam Islam kan ada 4 bulan istimewa nih. Ada Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, dan ada Muharram, bulan hurum, bulan suci, bulan istimewa. Tugas kita, ya, mari kita sama-sama mencoba untuk menyesuaikan keistimewaan bulan Rajab tadi dengan amalan-amalan istimewa. Karena kalau tidak begitu, kita akan dianggap asing. Contoh, ya, orang hajatan itu istimewa tidak acaranya? Istimewa enggak kalau orang hajatan? Istimewa. Lah kalau kita hajatan pakai kaos oblong dan celana pendek, ya, pergi ke kondangan, kira-kira jadi sorotan enggak? Hah? Jadi sorotan enggak kira-kira? Asing jadinya. Ya. Orang bisa berkesimpulan, dia datang nunut makan gitu. Bukan menggembirakan orang yang sedang hajatan. Nah, maka ayo sama-sama, karena Rajab bulan istimewa, maka buat diri kita ini,
ya, istimewa dengan melakukan amalan-amalan istimewa. Ya, contoh misalkan amalan istimewa puasa. Ya, sekarang di masyarakat itu ada keinginan untuk menjadikan dirinya istimewa dengan berpuasa Rajab. Ya, ada rujukan yang digunakan sebagai rujukan, ya, untuk menguatkan amalan puasanya. Ada beberapa hadis yang sifatnya dhaif yang dijadikan pegangan oleh mereka. Satu hari puasa di bulan Rajab, di hari pertama dia akan mendapatkan 100 juta pahala dan seterusnya sampai hari yang ke-15. Ya, hal semacam ini bukan cara yang benar dalam mengistimewakan diri kita dengan amal yang istimewa. Kalau kita kepingin mengistimewakan diri kita dengan amal istimewa, maka cukuplah merujuk kepada aturan-aturan yang sudah jelas. Ya, puasa semisal ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada puasa Daud. Itu sebagai rujukan. Jadi tidak perlu mencari aturan-aturan lain yang sifatnya khusus di bulan Rajab. Agama tidak mensyariatkan itu. Termasuk sholat. Ya, sama. Sholat yang sudah disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, cukuplah untuk kita jadikan pegangan. Ya, kalau mau tambah sholat rawatib, ya sudah, qobliyah, ba'diyah, kemudian duha, kemudian tahajud, kemudian tahiyatul masjid, sholat sunat mutlak, yang semua sudah ada rujukan pastinya. Tidak membuat aturan sholat baru dalam rangka bulan Rajab, karena di masyarakat itu masih ada seperti itu. Ya, demikian juga amalan-amalan lain yang harus kita pastikan Allah dan Rasulnya mengajarkan, baru kita lakukan. Nah, itu penting dan itu salah satu cara bagaimana kita mengkhususkan bulan Rajab sebagai bagian dari penghormatan kita kepada mulianya bulan Rajab. Termasuk membaca doa yang sering sahabat sampaikan. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabala. Ini doa sahabat 6 bulan sebelum Ramadan datang. Jadi Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah berikanlah keselamatan kepadaku untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi keselamatan itu berarti kesehatan, kelapangan, kesempatan, panjang umur, ya, minta sama Allah. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan aku bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadan. Ya Allah, ya, berikan atau jadikan Ramadan itu selamat datang kepadaku. Maksudnya apa? Kita berharap agar bulan Ramadan besok itu bulan yang memiliki, ya, kenyamanan buat diri kita gitu loh. Sehingga kita tidak akan terbebani, ya. Kita berharap Ramadan besok itu tidak membuat kita menjadi sulit, sempit dan seterusnya. Itu permohonan yang harus kita sampaikan kepada Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabala. Ya Allah, terimalah amalan-amalan saleh yang kami lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu salah satu doa yang kita upayakan untuk kita baca sesering mungkin, karena sahabat melakukan itu 6 bulan sebelum ibadah Ramadan itu tiba. Atau misalkan memahami pengajaran-pengajaran positif terkait bagaimana memaknai Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu harus dipahami sebagai bahwa Rajab ini menjadi bulan tempat kita menanam, ya. Kemudian Sya'ban tempat kita menyiram, dan Ramadan tempat kita memanen. Jadi kita mulai sekarang, kalau kita ini sudah masuk bulan Rajab,
mulailah dengan menanam amalan-amalan baik di bulan Rajab ini, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu baca Quran. Di bulan Sya'ban dikuatkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban, dikuatkan, disiram pada saat itu. Nanti Ramadan kita tinggal memanen hari-hari di bulan Ramadan, tidak terbalik, ya. Kebanyakan kita nanamnya mulai bulan Ramadan. Hari pertama ya sahur wakeh, ya siang turu, ya sore ditakoni menang baik. Ini hal-hal yang jangan sampai terulang lagi. Jadi Sya'ban tempat kita ini menanam. Ayo, apa yang mau kita tanam di bulan Ramadan, apa kita mau panen bulan Ramadan, tanam sejak bulan Rajab ini. Nah, puasa, baca Quran, sedekah, ayo ditanam. Nanti Sya'ban disiram, dipupuk, ya. Nanti pas masuk 1 Ramadan, ya, nanti kita akan menemukan luar biasa kebermanfaatan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan tahun ini kita akan beda awalnya. Ya. Kita mulai tanggal 11, ya, 11 Maret. Ya, jadi kemungkinan akan terjadi perbedaan awal, ya, tetapi akhirnya sama. Jadi besok ada yang berpuasa 30 hari, ada yang berpuasa 29 hari. Tahu dari mana? Dari hitungan bulan itu sendiri. Ya, dari hitungan bulan itu sendiri. Sama seperti orang sholat, tanpa melihat matahari pun sudah bisa ketahuan. Kita lihat malam ini misalkan, besok subuh jam berapa sudah bisa ketahuan. Karena semua berada pada hitungan semua, baik matahari dan bulan. Sama, saat ini saya katakan misalkan bahwa Ramadan dimulai tanggal 11 Maret. Ya, karena posisi hilal sudah di atas ufuk, cuman di bawah 3 derajat. Maka Muhammadiyah biasanya mengawali, ya, puasa dan memastikan ketika bulan sudah di atas ufuk setelah gurub, setelah terbenamnya, maka masuklah bulan baru, maka kita harus berpuasa. Nah, sementara pemerintah biasanya harus di atas 3 derajat. Nah, cuman di Indonesia perbedaan awal tidak menjadi masalah, ya, asalkan akhirnya sama, ya. Menjadi masalah kalau akhirnya beda. Nah, besok alhamdulillah sama akhirnya, awalnya beda. Nah, ini pembelajaran yang kita harus pahami di bulan Rajab. Di antara yang lain di bulan Rajab kita juga mengenal Isra dan Mi'raj. Nah, ini coba akan kita kaji Bapak dan Ibu untuk memberikan pengantar pemahaman kepada kita agar kita tidak salah paham. Ya, agar kita tidak salah paham dan bisa memahami secara iman dan secara akal. Kalau orang dulu ketika awal terjadi Isra Mi'raj, oleh akal tidak bisa ditangkap. Ya, dia menangkap itu dengan keimanan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengkaji pendahuluan saja berkaitan dengan Isra Mi'raj. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj ada 2 kata, Isra, Mi'raj. Isra itu apa Bapak dan Ibu? Bapak, Isra itu berjalan di malam hari. Ya, sara yasri. Asra, ya, berarti memperjalankan di malam hari. Jadi tidak mungkin siang hari. Mi'raj itu tangga. Ya. Tangga untuk naik ke atas. Nah, kalau Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lurus, ya, tidak bengkok-bengkok itu. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil
Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Jadi ada dua kata, Isra dan Mi'raj, ya. Baik. Mari kita baca ayat 1 surah Al-Isra. Monggo Bapak-bapak kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ayat ini diawali dengan kata subhana. Artinya apa? Maha suci, sebuah ketakjuban ya atas peristiwa. Ditujukan kepada siapa Bapak dan Ibu? Subhana, maha suci kepada Allah apa kepada perbuatan asranya? Ini maha suci untuk siapa? Untuk Allah apa untuk perbuatan yang Allah lakukan? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perbuatannya, tapi yang maha suci siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika kita mengucapin makan ya. Apa kalau doa makan? Setelah makan apa doanya? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Pertanyaan syukur itu kepada Allah atau atas makanan itu? Allah apa proses makannya? Kepada Allah. Harusnya seperti itu. Maka kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu ditujukan kepada siapa kita sampaikan? Kepada manusia apa kepada Allah? Ya. Misalkan kadang ada orang foto misalkan ya, sedang makan di foto itu. Foto kemudian di-share. Terus dia kasih kalimat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Benar apa salah itu? Menyampaikan informasi tentang nikmat itu kepada manusia apa kepada Allah? Yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Faham Bapak dan Ibu? Selama ini kita seringkali dengan alasan fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits kepada manusia. Harusnya yang kita tunjukkan kepada yang memberi gitu loh. Kembalikan, tunjukkan kepada Allah yang memberi. Ya Allah, aku sudah ini menyampaikan apa yang telah engkau berikan kepada aku. Idealnya seperti itu, bukan kepada manusia. Contoh, dikasih sehat oleh Allah, ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahadditsnya seperti apa? Gunakan kesehatan itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah, ya. Bukan malah nih aku sehat, kuat. Nah, tunjukkan fahadditsnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada zat yang memberikan. Itu baru namanya ucapan terima kasih. Ya. Maka tadi subhana ini kembali kepada siapa? Allah. Ya. Jadi Allah ya yang melakukan sesuatu betul-betul suci, terlepas dari kekurangan, terlepas dari celah. Nah, Bapak-bapak, saya bertanya, kalau Bapak ketemu istrinya, ucapannya apa? Alhamdulillah,
Masya Allah, astagfirullah atau innalillah? Masya Allah. Masya Allahnya tertuju kepada Allah, atau kepada Allah yang membuat istri kita seperti itu? Kepada Allah. Karena kalau kepada manusia, ini nanti yang akan membuat kadang kita menjadi kecewa, gitu loh. Maka ayo kita benerin caranya, gitu loh. Kalau kita kepingin zikirnya dengan benar, ya, sikap kita terhadap nikmat dengan benar, kembalikan kepada Sang Pemilik, Pencipta. Bisa difahami Bapak? Dilatih, lain rasanya. Ya, misalkan istri kita berbuat baik kepada kita, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kembalikan kepada Allah, bukan kepada si istri, gitu lah. Nanti nuansanya akan menjadi lain Bapak dan Ibu. Ya, nah, ini dilatih. Ya, ini dilatih. Karena kalau enggak, kita tidak akan menemukan sesuatu yang luar biasa di balik kenikmatan atau di balik musibah itu sendiri. Ya, sama seperti orang ditimpa musibah, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tujuan innalillahi untuk kepada musibah, nggak bisa tenang hati kita. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah yang memiliki, ya, orang tadi, yang memiliki manusia tadi, maka akan jadi nyaman dalam diri kita. Coba Bapak merenungi, coba benar enggak apa yang saya ucapkan ini? Jadi beda, ya, mengembalikan kepada Allah dan menyampaikan itu kepada manusia. Yang diharapkan adalah kalau kita kepingin bagus zikirnya, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang-orang selfie itu terus tulisannya ini kan syukur nikmat, kata Allah, fa'ama bi nikmati rabbik fahdis. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sudah menunjukkan menggunakan nikmat Engkau berikan dalam rangka mendekatkan diri kepadamu. Bisa ditangkap nggih Bapak-bapak? Latihan zikir, ya. Gajian misalkan, alhamdulillah itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada besarnya atau dapatnya gaji? Nah, kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Bukan pada rezekinya, tapi kepada Allah yang telah memberikan. Coba direnungin Bapak-bapak, ya. Berarti kalau istri kita menyebarkan juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kembali kepada Allah, karena Allah yang menggerakkan itu semua. Bapak dan Ibu, kita bicara itu semua ini sebenarnya kan punya Allah semua, mau baik mau buruk tergantung kita yang menyikapi. Contoh muka kita ini, ya, rambut nikmat bukan? Nikmat, ya. Kutu nikmat apa bukan? Nikmat. Kenapa? Dengan adanya kutu kita bisa nggaruk. Coba, orang garuk nikmat apa enggak? Nikmat. Jadi bagaimana kita menyikapi? Coba kalau kita enggak bisa nggaruk, enggak ada rasanya nikmat. Maka kutu itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau netes kutu, alhamdulillah, alhamdulillah kudune, ya. Kalau kata nikmat berarti. Ya nikmat. Ya, hatta nyamuk pun menjadi sebuah kenikmatan. Maka sering saya katakan, seringkali orang itu punya masalah karena masalah dia lihat dari dekat. Pernah saya contohkan di sini mungkin, ya. HP kalau dilihat dari dekat tidak nampak bagus, tapi kalau HP dilihat dari jauh, wah, bagus banget. Maka kan ada filosofi, rumput tetangga hijau, rumput kita, kenapa rumput tetangga bisa hijau? Karena kita lihat dari jauh. Paham Bapak-bapak? Jadi lihat keseluruhan itu menjadi bagian daripada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ciri-ciri orang stres salah satunya itu ngobatinya lihat sesuatu dari jauh.
Jangan lihat sesuatu dari dekat. Mau pasangan suami istri, mau bermasyarakat, lihatnya dari jauh, jangan dari dekat. Stres Anda. Misalkan ini tanggal 15, wis tanggal tua. Kalau yang kita lihat tanggal 15-nya, ya sudah bermasalah. Tapi kalau Anda lihat, oh saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa bekerja, untuk tetap diberi kesehatan dan seterusnya, maka yang muncul adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau ada masalah kok tidak bisa selesai, itu bisa jadi karena kita melihat masalah dari dekat, gitu loh. Maka terjadi juga pada subhana ini. Ya. Subhana ini memberikan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi saja bisa kok. Menciptakan langit saja bisa kok. Apalagi perkara-perkara yang semacam ini, gitu. Ya. Ini menjadi hal yang harus kita pahami. Jadi kalimat subhana ini memberikan dorongan kepada kita, oh ini kuasanya Allah yang maha sempurna. Dalam hal apa? Asra, memperjalankan. Ya. Jadi Allah yang menjalankan. Allah kalau berkehendak maka dia pasti akan bisa melakukan. Ya, iza arada syai'an ayaqulu kun fayakun. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya, kenapa diungkap kata subhana dalam kalimat ini? Karena pada saat itu kemungkinan untuk menggunakan akal memahami amat sangat sulit, maka dihantarkan, dah percaya saya sama Allah. Kan kayak gitu. Ya, fungsikan keimanan kamu kepada Allah, bukan kepada akal. Ya. Jadi kalau diceritakan pada saat turunnya ini, tidak akan pernah bisa akal menangkapnya sebagai sebuah kebenaran. Tapi Abu Bakar, karena dia menghadirkan atau melihat ungkapan subhana maha suci Allah, dia yakin apapun yang Allah kehendaki bisa dilakukan. Nah itu dulu. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, ya bisa dicerna enggak ini? Perjalanan satu malam bisa dicerna enggak? Amat sangat. Ya, misal ada 2 ekor semut gombong pergi ke Jogja. Satu semut jalan kaki, satu semut ikut di baju sopir. Ya, ikut di baju sopir. Kira-kira berapa jam sampai Jogja yang ikut baju sopir? 3 sampai 4 jam. Turun dia di Jogja, kenalan sama semut Jogja. Cerita, aku dari Gombong loh. Apa iya? Kan seperti itu. Sementara yang satu berjalan berapa tahun kira-kira sampai Jogja? Kan butuh waktu lama. Ya. Nah, jadi secara akal sekarang bisa dicerna Bapak dan Ibu. Tapi dulu enggak. Maka kalimat subhana inilah yang menjadikan Abu Bakar mempercayai, karena ini adalah perbuatan Allah, kuasanya Allah, mau ndak mau harus diyakini. Nah, kira-kira kalau kita dulu hidup, kira-kira kita yakin ndak? Kita ini kalau hidup pada zaman Rasul, kira-kira yakin apa ndak? Angel. Ya, angel. Nah, tapi kalau kita melihat struktur ini sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Kenapa Abu Bakar cepat meyakini? Karena ungkapan subhana, Allah yang maha makasih. Bi abdihi, hambanya lailan, di waktu malam. Ini untuk memberikan penegasan saja. Asra itu sudah berjalan di waktu malam, Allah tambah lagi lailan untuk memastikan malam yang benar. Maka ada sebagian mengatakan sebagian malam, ada yang mengatakan seluruh malam. Lepas dari itu, yang penting pelaksanaannya, kejadiannya di malam hari. Nah, kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram di Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina. Nah, Bapak, perjalanan masjid haram ke masjid aqsa, Mekah ke Palestina itu paling cepat
Kalau nunggang onta itu 10 hari. 10 hari pada masa itu. Lah ini kok semalam atau sebagian malam. Tapi kalau konteksnya subhannya tadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi perdebatan dulu sehingga ada yang tidak percaya. Kemudian allazi barakna haulahu, yang mana ya kami berikan keberkahan, kebaikan setiap peristiwa yang dilalui, setiap tempat yang dilalui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hidup itu Bapak dan Ibu, kalau kita kepingin benar, dari masjid ke masjid. Teori masjid ke masjid. Ya. Masjid tempat apa Bapak dan Ibu? Satu tempat ibadah, tempat komunikasi, tempat silaturahim, ya toh? Tempat untuk meningkatkan keilmuan, tempat untuk merencanakan kegiatan-kegiatan. Nah, dari masjid ke masjid ada ketenangan di sana. Pembelajarannya itu. Jadi kalau kita kepingin benahi hidup kita, ya sudah, ya, mari kita maksimalkan kehadiran kita di masjid. Cuman kan di antara kita ini lebih betah di rumah apa masjid? Masjid boleh ada televisi enggak? Boleh. Bagaimana kita di rumah tadi, ya, dan di masjid itu kalau bisa seimbang lah. Ya, kalau di rumah ada parfum di kamar, maka di masjid pun harus ada. Di sini ada enggak? Oh, mana? Alhamdulillah. Buat diri kita tenang. Ya. Masjid adalah rumah Allah. Ya. Kalau di rumah kita punya sejadah dicuci, di sini pun karpet berapa kali? Ini hal sederhana bagaimana mempola bahwa masjid ke masjid itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita buka surat At-Taubah ya, innama ya'muru masajidallah, itu ukuran orang yang dikatakan takmir masjid itu adalah ya orang yang amanah, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, membayar zakat, melaksanakan sholat, takut kepada Allah. Itu ukuran takmir atau ukuran tentang keimanan kita. Jadi kalau kita ini beriman kepada Allah, kok orang tahu ke masjid dipertanyakan. Kok kita ngomong saya ini orangnya takut kepada Allah, kok orang tahu ke masjid dipertanyakan. Saya ini rajin zakat, kok orang tahu ke masjid dipertanyakan. Innama ya'muru masajidallah. Nah, syarat takmir itu seperti itu. Ya. Nah, jadi At-Taubah ayat berapa itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumal akhir wa aqamas shalah. Itu lihat, dicek nanti itu At-Taubah. Itu ada tolak ukur ayat itu. Jadi bukan hanya bicara tentang ketakmiran saja, tetapi itu merupakan tolak ukur orang yang mengaku iman, mengaku percaya kepada hari akhir, mengaku takut kepada Allah, mengaku saya rajin berzakat, saya rajin berbagi, mengaku apa lagi itu. Ukurannya di sana itu. Ya, itu masjid ke masjid. Barakna haulah juga demikian. Ada banyak proses di sana kalau kita bicara dalam hadis itu. Ada ketemu nabi-nabi tertentu, ya. Ada lagi belum ke atas ketika Mi'raj, ya. Sampai-sampai ketika Rasul menerima perintah sholat 50, turun dikritik, orang mampu umatmu, balik, ya, nego lagi, kurang 5, turun lagi, orang mampu, balik lagi, sampai dapat diskon berapa? Berapa diskonnya? 50 jadi 5, berapa diskonnya? Diskonnya sekitar 90% diskonnya. Ibadah di diskon 90%.
Masih banyak yang Coba bayangkan. Coba sekiranya itu terjadi, ya, 50, ya, ndak ada diskon, coba. Ya, long di diskon 90% saja kita bebeh, ya, kebanyakan kita kan bebeh itu. Ya, asal ngelakoni. Ya toh? Ini menjadi otokritik buat kita. Maka bersyukurlah gitu loh. Ya, itu barakna haulahu. Ya, di samping tempat-tempatnya menjadi mulia gitu loh. Nah, kemudian ujungnya apa? Linurih min ayatina innahu was-samiul basir. Nah, itulah kekuasaanku, Allah katakan, agar Nabi ngerti, ya, agar malaikat juga ngerti, ya. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu fungsi utamanya adalah menundukkan diri pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita ini rajin sholat kok malah mbalelo misalkan lah, malah melawan, malah mencela dan sebagainya, berarti apa yang kita lakukan belum secara maksimal. Karena fungsi sholat tadi adalah dalam rangka untuk menjadikan kita orang-orang yang taat, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dibalik peristiwa Isra Mi'raj itu? Ternyata satu, buat Rasul, ya, buat Rasul ini menjadi kabar gembira, ya, karena sebelum Isra Mi'raj itu ternyata ada pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib karena saking bencinya siapa? Nabi. Mereka benci kepada Nabi. Kemudian sebelum Isra Mi'raj terjadi juga ada kematian dari pamannya yang selama ini membacking, ya, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kematian Khadijah, ya. Khadijah meninggal dunia, istri pertamanya Rasul, yang begitu banyak memberikan bantuan kepada Rasul karena kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian peristiwa Taif di mana Rasulullah berpindah, ya, untuk menghindar dari desakan orang kafir Quraisy. Ternyata sampai Taif pun Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempar. Ini menjadi sebuah kesedihan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan kebahagiaan lewat proses Isra Mi'raj. Jadi kalau kita punya masalah, rihlah bahasanya. Ya, kalau kita punya banyak problem, jalan-jalan gitu. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada Rasul. Ya, maka jalan-jalan itu menjadi bagian dari cara kita keluar dari masalah. Ya, jadi Bapak-bapak walaupun sudah tua, ya tetap jalan-jalan itu menjadi program. Karena dengan begitu kita akan melihat suasana baru. Ya. Nah, maka di dalam hadis pun dikatakan tusyaddu. Jadi amat sangat dianjurkan setiap muslim itu untuk rihlah ketiga masjid. Ya, ketiga masjid. 1 Masjid Al-Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita ini menamakan diri saya orang petualang, kok orang tahu ke sana? Ya, kasihan deh lu. Ya, jadi kalau kita ini orang petualang, maka itu yang disunnahkan oleh Rasul. Anda harus ke Masjidil Haram, Anda harus ke Masjid Nabawi, dan Anda harus ke Masjidil Aqsa. Tusyaddu, ya, itu sangat-sangat dianjurkan untuk kita melakukan perjalanan menuju 3 masjid itu. Kenapa? Ketika kita masuk Masjidil Haram, kita diberi nilai relativitas waktu. Ya, nilai apa? Relativitas waktu, nilai nilai tertinggi dari waktu itu.
Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 dibanding dengan sholat di tanah air. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, di sini dapat 5 belindi, ya pahalanya, di sana dapat 500.000 belindi. Ya bayangkan. Kalau kita di sini untuk mendapatkan 500.000 belindi butuh berapa lama? Butuh tahunan. Ya, di sana hanya sekali. Ya. Coba kali 17. Belum lagi sholat sunnah. Coba. Apa orang tertarik? Ya, maka kalau bisa dorong diri kita untuk bisa melakukan, karena yang diminta rihlah sekali seumur hidup, ya, sekali seumur hidup. Masa enggak bisa? Kecuali kalau kita diperintah setahun sekali baru berat, tapi ini sekali seumur hidup. Mari kita niatkan. Bismillah, saya bisa, saya akan ke sana. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kuasa. Jika Engkau menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Persoalannya kita yakin atau tidak, itu aja. Bisa nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Ya, yang belum ke sana saya doakan Allah lapangkan rezekinya dan bisa berangkat menuju Masjidil Haram, Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, dan Palestina untuk di Masjidil Aqsa. Ya, kembali. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada latar belakangnya, ya, karena banyaknya musibah yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan fasilitas kepada Nabi berupa proses Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, kemudian bicara tentang kapan terjadinya, ragam peristiwa, ragam sejarah memberikan pembelajaran. Ya, jadi yang pertama, ya, terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi ini belum hijrah, ya, masih di kota Mekah. Ya, ada yang mengatakan pada tahun ke-12 kenabian, ya. Nah, kemudian kapan tanggalnya? Yang masyhur, ya, tanggal 27 Rajab. Tapi tidak sepakat, ya. Tidak sepakat semua tanggal 27 Rajab. Ya, tapi umumnya masyarakat memahami Isra Mi'raj itu ya tanggal 27 Rajab. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Jadi sekali lagi, Isra Mi'raj itu dilatar belakangi oleh peristiwa begitu banyaknya musibah yang dialami oleh Rasul, sehingga Allah memberikan solusi untuk menghilangkan musibah tadi. Allah perjalankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah pembelajaran buat kita. Kalau kita punya masalah, ya yuk, ya, lupakan masalah itu. Mari kita lakukan perjalanan. Maka kalau ada takmir mengajak jamaahnya untuk jalan-jalan, itu penting. Ya, ngepit atau silaturahim ke masjid mana sebagai bentuk pembelajaran, gitu loh. Nanti ada ide-ide kreatif untuk itu. Sini jamaahnya sudah pernah kemana rihlahnya? Sempor. Perlu direncanakan itu takmir, ya. Untuk apa? Memberikan suasana baru. Oh ternyata, ya, masjid ini, apalagi kalau di Jogja, masjid apa namanya? Iya, Jogokarian, kemudian Sragen, itu kan? Itu hal sederhana yang harus kita lakukan. Rihlah itu penting agar terhibur, gitu loh. Jadi bangga menjadi jamaahnya Nurul Rahmah, ya. Ada program 5 tahunan rihlah, nah, kayak gitu. Rutin apa? Enggak?
Belum rutin ya. Dibuat rutin 5 tahun sekali atau bagaimana? Biar jamaahnya bangga. Kalau sudah bangga, ada kepedulian untuk meramaikan masjid ini. Nah itu. Ya, 10 menit pertanyaan. Nah ini jaraknya 1233 kilometer, ditempuh hanya 1 malam atau setengah malam. Ya, Mekah menuju Aqsa lurus, tidak belak-belok. Ini ternyata menurut ilmu pengetahuan, ya, ini untuk memberikan kepastian bahwa proses itu tidak ada halangan, termasuk mi'rajnya itu pun demikian. Nah ini menjadi pembelajaran. Nah, ini ayat-ayat yang memberikan penegasan berkaitan dengan apa makna di balik Isra Mi'raj tadi. Khusus ini Bapak dan Ibu, ini saya satu lihatkan terakhir. Nah, jadi bergesernya orientasi hidup itu dikarenakan pelaksanaan sholat yang lemah. Kenapa agama Islam itu dalam hadis dikatakan tegaknya agama itu karena sholat kamu, runtuhnya agamamu itu juga karena sholat kamu. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah sholat. Jadi ketika sholat kita tidak benar, bergeser orientasi hidup kita. Ya, bisa muncul riya, ya, bisa muncul kedekatan kita dengan Allah itu menjadi berkurang. Maka kata kuncinya, yuk kita sama-sama perbaiki sholat kita. Khusyuknya sholat itu bukan mulai takbir, tetapi dimulai dari azan. Kita sudah mendengar, meresapi kalimat-kalimat azan itu. Pernah saya sampaikan di sini, azan itu memperbaiki cara orang berpikir. Allahu Akbar, kita diarahkan untuk punya pikiran dalam hidup ini, Allah lah yang maha besar. 6 kali dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 6 kali dalam azan. Kali 5 waktu berapa? 30 kali. Jadi dicor itu otak kita ini, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Belum lagi ketika kita takbir sholat, 1 kali rakaat itu sekitar 5 kali takbir, kali 17. Setidaknya dengan sholat wajib saja, dengan azan plus iqamah, kita diajari, direcok, dikasih input mengatakan Allah maha besar 145 kali sehari semalam, itu di luar sholat sunnah. Kata-kata itu kalau kita masuk dalam otak kita, ya, kita tidak akan meninggalkan sholat, kita tidak akan menomor-duakan sholat. Kenapa? Karena Allah lah yang utama. Cuman karena kita tidak faham itu sebagai sebuah pembelajaran, maka kita jerklowor, berjalan seperti biasa. Termasuk ketika bulan puasa, azan maghrib, cukup sekali azan langsung dipateni, hilang, tinggal makan. Sebegitunya kita. Coba ada enggak di antara bapak-bapak ini kalau Ramadan azan maghrib didengerin azannya sampai akhir? Tidak ada. Karena kita tidak memahami bahwa itu pola pikir yang diajarkan Allah kepada kita, gitu loh. Ya. Mari kita benahi makanya. Jadi Allah menata pola pikir kita, maka setelah pola pikirnya bagus, baru melaksanakan perintah itu sendiri. Saya kira itu masih ada waktu 5 menit. Monggo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Aqamu kusala ya. Itu maka terhadap nikmat Tuhanmu itu beritakanlah. Saya meminta kajiannya itu kepada nikmat Tuhanmu, maka beritakanlah. Makasih. Jadi yang pertama, qamu kusala, malas itu sesungguhnya disebabkan karena tidak ada dorongan untuk melakukan. Jadi ketika orang sholat
terpaksa, ya, ini menjadi hal yang harus kita benahi. Karena sholat adalah media komunikasi bagi kita. Harusnya setiap sholat ada dorongan yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi biasakan, ya, setiap kita sholat ada keinginan untuk menyampaikan harapan, ada keinginan untuk menyampaikan keluhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang mendorong kita untuk benar-benar melaksanakan sholat. Karena biasanya kalau tidak ada dorongan semacam itu, kita asal-asalan, sama seperti orang Jumatan, asal datang saja, ya, tidak tahu etikanya seperti apa, asal datang saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, ia akan jadi asal-asalan kalau tidak ada motivasi, tidak ada dorongan di awal untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu tahapan-tahapan sederhana berkaitan dengan qaumu kusala, gitu loh. Ya, kemudian yang kedua, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah perintah untuk menyampaikan atau merasa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, persoalan kemudian adalah kepada siapa kita sampaikan, gitu loh. Apakah kepada manusia, apakah kepada Allah yang utama? Ya, nah, yang utama adalah menyampaikan kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka tadi saya katakan, kalau bisa yuk tingkatkan. Tidak berhenti, ya, untuk manusia, tapi benar-benar Anda lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhanalah, dapat gajian, membagi gaji itu adalah fahadis, ya, tapi dorong apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah bersedekah, gitu loh. Jadi ditambah kualitasnya, gitu loh. Karena nanti kalau hanya sampai batas manusia, kita bisa jadi kecewa nanti, gitu loh. Maka dorong, kaitkan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi baik dan berkualitas. Ya, jadi tidak berhenti pada manusia. Boleh enggak foto selfie misalkan lagi di mana? Boleh, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Oke? Jadi ditambah kekuatannya. Cukup Bapak dan Ibu, ya. Satu pesan saya, mari kita temukan motivasi atau alasan kita beraktivitas. Mau bahagia, mau sedih, mau melakukan aktivitas apapun, pastikan motifnya itu apa. Ini agar aktivitas kita itu bermakna. Ya. Karena kalau kita bahagia, tidak tahu alasan kenapa kita bahagia, sama seperti orang di pinggir jalan itu ditakoni mesti guyu, takoni mening, guyu dan guyu. Temukan alasannya itu satu. Yang kedua, ya, memuliakan bulan mulia, ya. Cara yang terbaik adalah dengan menjadikan kita mulia, ya. Baru kita dinamakan bisa memuliakan bulan Rajab. Sama seperti orang kondangan tadi. Kondangan kok nganggo kelambi apa? Iya, kaos oblong, pakai celana cendak, gitu ya. Kita tidak memuliakan yang bulan Rajab, bulan mulia, maka lakukan amalan-amalan mulia, gitu lah. Ya, Anda berpuasa sunnah, ya, Anda sholat sunnah, Anda baca Quran, Anda rajin sedekah, ya. Nah, kemudian yang ketiga pesannya adalah bagaimana kekuasaan Allah menjadi hal kunci yang harus kita fahami dalam hidup ini. Jangan lihat masalah dari dekat, tapi lihat masalah dari jauh, sehingga akan kelihatan keindahan di balik masalah yang kita hadapi, ya. Konflik sama istri misalkan, itu kalau dilihat dari dekatnya saja beban di kita, gitu loh. Tapi kalau dilihat dari jauh, oh ternyata
istriku sudah memberikan saya anak, gitu ya. Oh ternyata selama ini saya belum punya rumah, sekarang sudah jadi punya rumah, ya, dengan berkeluarga. Oh ternyata saya sudah punya banyak saudara, keluarga yang kita bisa sama-sama hidup tentram dan seterusnya. Maka masalah itu akan menjadi ringan. Nah, dan ini perlu latihan. Ada kesabaran harusnya di sana, toh. Ya, ada kesabaran untuk bisa melihat sesuatu dari jauh. Ini cara pandang kita yang harus kita rubah. Jadi masalah harus dilihat dari jauh, maka akan kita temukan keindahan sama dengan proses Isra Mi'raj ini. Ya. Lawang Allah buat langit, buat bumi saja bisa, apalagi hanya memperjalankan. Luar biasa, subhanallah. Nah, itu 3 hal mungkin yang harus kita coba tumbuhkan, dan ini menjadi bagian dari cara terbaik kita untuk membenahi kehidupan ini dari hari ke hari semakin baik. Nah, itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah tambah ilmu kita, Allah cerahkan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan anak-anak kita, pasangan kita saleh dan salihah, dan yang hadir majelis ini mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.